Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu meringankan langkah kita untuk mengikuti kajian Muslimah Masjid Baitul Hasib BPKRI pada siang hari ini. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat lahir batin ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Yang terhormat dari para tamu undangan dari Sekretariat Dharma Wanita Pusat dan ibu-ibu dari Dharma Wanita dan rekan-rekan yang telah hadir. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya dalam kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena ini sudah banyak banget yang gabung. Pada siang hari ini kita akan kajian muslimah dengan tema komunikasi jernih dalam keluarga yang akan disampaikan oleh Ibunda Septi Penny Wulandani. Nanti akan ada diskusi ya, jadi pemaparan tidak akan begitu lama dari Ibu, kemudian akan dilakukan diskusi interaktif supaya nanti lebih bisa mengikat makna. Nah, sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya yaitu pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Reni Maharani. Kemudian ada paparan dan diskusi langsung tanya jawab dengan Ibu Septi dan diakhiri dengan penutupan. Begitu akan dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita buka pengajian pada siang hari ini supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mbak Reni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, terima kasih pada Mbak Reni yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ibu Septipeni Wulandani sebelum beliau memaparkan materi dari kajian kita pada siang hari ini. Beliau, nama lengkapnya Ibu Septipeni Wulandani, ibu yang bekerja di ranah domestik, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, istri dari Bapak Dodi Marianto, dan ibunda dari 3 putra-putrinya, yaitu Mbak Enes, Mbak Ara, dan Mas Elan. Dan saat ini beliau ada sebagai founder komunitas ibu profesional yang dulu kita kenal dengan IIP, Institut Ibu Profesional. Dengan beberapa penghargaan yang pernah beliau dapatkan, diantaranya adalah nominator Ibu Teladan Majalah Umi tahun 2004, kemudian inovator sosial, kemudian Women of Entrepreneur, nominator International Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young, kemudian 10 orang yang mengubah Indonesia, dan banyak banget ini penghargaan yang telah Ibu dapatkan selama kurun waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2020. Kemudian diantaranya adalah Insan Pendidikan Terpuji, versi Lembaga Penjinaan Mutu Pendidikan Kemendikbud, penggiat pendidikan keluarga dari Kementerian Dikbud, juga sekolah School of Lebah Putih menjadi sekolah keren tingkat nasional, juga komunitas ibu profesional sebagai terpilih the most influence community di tingkat nasional, dan terpilih satu di antara 100 leader komunitas tingkat dunia yang berhak mengikuti Facebook Community Leadership Program di Silicon Valley, Amerika. Dan buku-buku beliau sudah banyak banget, di antara Jarimatika, Baca, dan Calistung. Juga beliau aktif di organisasi selain Jarimatika Indonesia, Komunitas Cantrik, Fellow dari Asoka Foundation, Ibu Profesional, dan Fellow dari Facebook Community Leader. Masya Allah, banyak sekali pengalaman beliau ya. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu, kepada Ibu Septipeni Wulandani, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti kita akan diskusi lebih lama sehingga bisa lebih mendapatkan manfaat yang besar. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mumun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di antara teman-teman semuanya di sini. Kita akan berbagi pengalaman. Saya tidak akan mengajarkan sesuatu, tapi kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara berkomunikasi secara jernih di dalam keluarga kita. Nah, perkenalkan saya di sini akan mengemukakan terlebih dahulu apa saja sih sebenarnya frame of reference kita dan frame of experience kita yang berkaitan dengan komunikasi ini. Komunikasi produktif, atau kita lebih sering menjadikan komunikasi efektif, kemudian ada komunikasi jernih gitu ya, komunikasi jernih. Ini adalah salah satu hal yang ternyata dasar dari kita melakukan sebuah pengelolaan, baik itu pengelolaan keluarga, pengelolaan tim di kantor, maupun pengelolaan di masyarakat. Karena ternyata dasarnya itu adalah di komunikasi. Nah, kita sering melihat bahwa ada banyak selisih paham, gitu ya. Selisih paham itu seringkali muncul bukan karena isi percakapannya, bukan karena perbedaan, gitu, bukan karena perbedaan, melainkan dari cara penyampaiannya. Ada yang tidak mau mendengarkan dan ada yang tidak mau menghargai secara sempurna.
Maka di tahap awal ini nanti saya akan diskusi terlebih dahulu tentang bagaimana sih cara berkomunikasi untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, agar kita tidak mengganggu hal penting yang ingin kita sampaikan, baik kepada diri sendiri, kepada pasangan hidup kita, maupun kepada anak-anak kita. Kita mulai dengan diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, tantangan besar dalam komunikasi adalah mengubah pola komunikasi diri kita sendiri. Ini dasar banget. Bahwa kalau ingin yang lain berubah, komunikasinya, maka kita dulu yang berubah. Maka ada satu ungkapan yang selalu dipakai di komunitas, itu adalah for things to change, I must change first. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berubah komunikasinya, suami kita, pasangan kita ingin berubah komunikasinya, tim kerja kita ingin berubah komunikasinya, maka kita terlebih dahulu yang harus mengubahnya. Karena mungkin selama ini kita tidak menyadarinya, bahwa komunikasi diri kita termasuk ranah komunikasi yang tidak produktif. Nah, kita mulai dari pemilihan kata yang kita gunakan sehari-hari terlebih dahulu ya. Kosakata itu adalah output dari struktur berpikir dan cara berpikir. Nah, ketika kita selalu berpikir positif, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita juga kata-kata positif. Demikian juga sebaliknya. Ya. Nah, kata-kata kita ini membawa energi. Maka pilihlah kata yang tepat. Misalkan, biasanya selama ini kita selalu ngomong, aku punya masalah, gitu ya. Maka gantilah dengan tantangan. Susah, gitu ya. Gantilah dengan menarik banget ini. Kemudian aku nggak tahu, gitu. Maka ganti, ayo kita cari tahu. Nah, ini akan terjadi ketika kita sering mengungkapkannya. Misalkan kita ketemu dengan anak-anak, masalah bunda ini banyak banget. Ketika kita ngomong masalah, maka kedua ujung bibir kita ini adalah turun ke bawah biasanya. Aku punya masalah. Itu adalah turun. Dan ini bahu kita ini akan bingkus seperti ini. Aku punya masalah. Dan ini nggak mungkin menatap ke depan. Karena orang yang mengatakan aku punya masalah itu tidak fokus pada solusinya, tapi fokus pada masalahnya. Berbeda dengan kalau kita bilang masalah itu diganti dengan tantangan. Nah, secara alamiah orang yang ngomong tantangan itu ini, kedua ujung bibirnya ketarik gitu, ketarik ke kanan dan ke kiri. Nggak bisa nih ngomong tantangan tapi turun gitu ya. Aku punya tantangan gitu, nggak bisa. Dan ini otomatis ikut ketarik. Nah, ketika kita membicarakan memilih diksi yang tepat pun, ini akan membuat berarti kita akan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Nah, ini penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Apakah diksi, pemilihan kata yang sering keluar dari diri kita ini positif atau negatif? Kadang tidak hanya urusan diksi, pilihan kata, kebiasaan. Misalkan gini, gitu. Nah, sering-sering seperti itu biasanya adalah karena di mindsetnya selalu negatif. Dan orang yang mendengar di sekitarnya itu kan tertular. Nah, itu ya. Ini yang penting. Jadi, pemilihan diksi atau kosakata adalah pencerminan diri kita yang sesungguhnya. Karena itu lahir dari struktur berpikir kita. Nah, pemilihan kata ini akan berefek. Memberikan efek yang berbeda terhadap kinerja otak kita. Maka kita perlu berhati-hati dalam memilih kata supaya hidup lebih berenergi dan lebih bermakna. Nah, gitu. Jika diri kita masih sering berpikiran negatif, maka kemungkinan diksi atau pilihan kata kita juga ada kata-kata negatifnya. Maka ini harus dilatih. Tidak bisa seketika. Maka saya selalu mengungkapkan masalah ganti dengan tantangan. Kemudian, misalkan ya, suamiku susah sekali gitu ya. Suamiku susah sekali itu tidak ganti. Suamiku hari ini menarik banget, challenging gitu ya, challenging banget. Itu akan menjadi hal yang berbeda. Cara kita menyikapinya itu akan berbeda. Nah, setelah komunikasi dengan diri sendiri, maka kita sekarang belajar komunikasi dengan pasangan kita. Kalau kita sudah selesai nih komunikasi kita, maka kita belajar komunikasi dengan pasangan. Ketika berkomunikasi dengan orang dewasa lain, yaitu pasangan kita, maka awali dengan kesadaran bahwa aku dan kamu adalah dua individu yang berbeda. Dan terima terlebih dahulu hal itu. Perbedaan itu diterima.
kita sudah jelas pasangan kita dilahirkan oleh ayah dan ibu yang berbeda dengan kita. Kemudian tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang berbeda. Belajar pada kelas yang berbeda, pada sekolah yang berbeda, mengalami hal-hal yang berbeda dan banyak lagi hal lainnya. Maka sangat boleh jadi pasangan kita ini memiliki yang namanya frame of reference dan frame of experience yang berbeda dengan kita. Frame of reference itu adalah cara pandang, keyakinan, konsep, dan tata nilai yang dianut oleh seseorang. Bisa berasal dari pendidikan orang tua, buku bacaan, pergaulan, indoktrinasi, dan lain-lain. Nah, kalau frame of experience itu ada serangkaian kejadian yang dialami seseorang yang dapat membangun emosi dan sikap mental seseorang. Maka harus dipahami dulu bahwa frame of reference kita dengan pasangan kita berbeda. Frame of experience kita dengan pasangan kita itu berbeda. Maka frame of experience dan frame of reference ini mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu pesan atau informasi yang datang. Jadi ya, kita jadi juga pasangan memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda atas sesuatu itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, memang harus ada. Karena frame of experience dan frame of reference-nya memang berbeda. Komunikasi itu antara kita dan pasangan dilakukan untuk membagikan yang ku tahu kepadamu, sudut pandangku agar kamu mengerti. Dan demikian juga sebaliknya. Sehingga pasti di awal ada perbedaannya. Nah, komunikasi yang jernih kepada pasangan, diantaranya dah mau mendengarkan, yang satu juga mau menghargai secara sempurna, gitu ya, menghargai, oke, bicara dulu deh, ku dengarkan. Nah, itu akhirnya membuat yang tadinya frame of experience-ku dan frame of experience-mu, frame of reference-ku dan frame of reference-mu itu menjadi frame of experience dan frame of reference kita. Kita akan membangun sesuatu yang sama sekarang gitu ya, untuk menyamakan gitu, menyamakan tidak ada lagi aku dan kamu, yang ada adalah kita. Sebagai perempuan kadang kita curang ya, karena kadang uangku ya uangku, uangmu ya uangku, gitu kan. Kemudian ada juga HP-ku dan HP-mu, HP-ku HP-ku, HP-mu HP-mu ya HP-mu aja gitu. Dan kita tidak ada kata kita. Maka saya dan Pak Dodi dalam membangun komunikasi adalah sudah tidak ada lagi uangku dan uangmu, yang ada adalah uang kita. Nggak ada lagi anakku dan anakmu, itu anak kita. Nggak ada lagi HP-mu dan HP-ku, yang ada adalah HP kita. Sehingga mau dipegang siapa saja nggak masalah, nggak ada yang disembunyikan kok. Gitu. Jadi ayo dilihat bareng-bareng juga nggak apa-apa. Sehingga kami HP-nya barengan kadang gitu. Nah, ini kita sehingga ketika datang informasi itu akan dipahami secara sama antara kita dan pasangan kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu, pasangan kita akan menerima pesan kita itu seperti yang kita inginkan, gitu. Nah, komunikasi menjadi tidak jernih, menjadi bermasalah ketika menjadi memaksakan pendapatku kepadamu. Harus kau pakai sudut pandangku dan singkirkan sudut pandangmu. Nah, ini yang jadi masalahnya dari di sini. Jadi ketika ini aku, kamu ya harus nurut, gitu. Kalau aku, misalkan harusnya sih kamu itu seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada lagi kita, tapi adalah aku dan kamu, sehingga komunikasinya menjadi tidak jernih. Nah, pada diri seseorang itu ada komponen nalar dan emosi. Bila nalarnya panjang, emosinya kecil. Bila nalarnya pendek, maka emosinya tinggi. Nah, komunikasi antara dua orang dewasa ini berpijak pada nalar. Maka komunikasi yang syarat dengan aspek emosi terjadi pada anak-anak atau orang yang sudah tua. Itu banyak sekali emosi di sana. Sehingga kita yang harus jadi orang dewasa menggunakan nalar. Tapi kalau dua orang dewasa, suami istri, itu dua-duanya berpijak pada nalar.
gitu. Maka bila Anda dan pasangan masih masuk kategori dewasa, sudah bukan anak-anak dan belum tua sekali, maka selayaknya mengedepankan nalar daripada emosi. Nalar itu dasarnya pada fakta dan data dan problem solving. Gitu. Nah, bila emosi Anda atau pasangan kita itu sedang tinggi, gitu ya, itu maka jeda sejenak saja, Bunda. Gitu. Redakan dulu agar nalar kita dan pasangan bisa berfungsi kembali dengan baik. Nah, ketika emosi berada di puncak amarah, ya, emosi nih ya, berada di puncak amarah artinya nalar berada pada titik terendahnya. Maka sesungguhnya tidak ada komunikasi di sana. Tidak ada sesuatu yang ingin dibagikan. Yang ada hanya suara yang bersaut-sautan, saling tindih berebut benar gitu. Jadi kalau sudah komunikasinya itu sudah puncak gitu, emosinya yang dipakai itu sudah nalarnya pasti paling rendah, maka menjauh saja gitu. Maka menjauh saja dulu. Karena kalau nanti digunakan diladeni itu akan terjadi suara yang hanya bersuara bukan berkomunikasi. Saut-sautan aja, saling tindih, kemudian berebut bahwa ini benar, ini aku benar, ini kamu tidak, gitu. Hanya itu saja. Maka hindari suasana yang seperti ini. Nanti bikin kita tuh makin emosi, nalar kita makin cepat. Maka untuk bisa nalarnya naik, menyingkir aja kalau ada yang sedang seperti itu, agar nalar kita menjadi naik lagi, nggak ada emosi. Maka selesaikan. Nanti dikasih jeda dulu, gunakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita bahagia. Apa gitu. Sehingga nalarnya naik, emosinya makin turun dan stabil gitu ya. Maka nanti bisa gunakan kaidah clear and clarify. Kalau di komunitas disebut dengan 2C, 2C gitu ya. Clear and clarify. Susunlah pesan yang ingin kita sampaikan dengan kalimat yang jelas, clear, sehingga mudah dipahami pasangan. Gunakan bahasa yang baik dan nyaman bagi kedua belah pihak, gitu ya. Kemudian berikan kesempatan kepada pasangan untuk bertanya atau mengklarifikasi, benar nggak Mas yang kau maksud itu adalah ini? Nah, itu untuk klarifikasi lagi. Jangan-jangan apa yang kita maksud dengan apa yang dimaksud oleh orang lain atau pasangan kita itu berbeda. Maka diklarifikasi dulu, benar nggak seperti ini? Bila ada hal-hal yang kita tidak paham. Kemudian, choose the right time. Pilihlah waktu dan suasana yang nyaman untuk menyampaikan pesan. Anda yang paling tahu tentang hal ini. Jadi teman-teman pasti paling paham waktu yang tepat itu kapan ya, gitu ya, untuk ngobrol dengan pasangan kita. Meski demikian tidak ada salahnya bertanya kepada pasangan kita. Waktu yang nyaman baginya berkomunikasi dengan kita, itu suasana yang diinginkannya, itu mau yang seperti apa. Nah, ini penting lagi adalah ada kaidah 7, 38, dan 55. Nah, ini adalah Albert Mehrabian namanya ya, yang menyampaikan bahwa komunikasi yang terkait dengan perasaan dan sikap, feeling dan attitude, aspek verbal, kata-kata, itu hanya 7%. Jadi kalau Bunda sering pakai ucapan terus ngomong panjang banget gitu kan, itu hanya sebenarnya memberikan dampak pada komunikasi kita hanya 7%. Maka kayaknya kalau udah ngomong banyak kok nggak didengerin ya gitu. Nah ini terjadi karena komponen yang lebih besar yang akan mempengaruhi hasil komunikasi kita itu adalah intonasi suara, itu 38%, dan gestur tubuh itu 55%. Gestur tubuh itu tidak bisa dibohongi. Anda bilang, aku nggak apa-apa, tapi kalau gestur tubuh Anda mengatakan, emang ada apa-apa dalam diri Anda, maka tidak akan bisa dibohongi. Nah, intonasi itu adalah bagaimana kalau berbicara itu menenteramkan gitu. Jadi, turun nadanya gitu, bukan nadanya naik gitu kan, nadanya naik. Buat yang memang nadanya tinggi, maka harus belajar dagunya ditekan seperti ini agar suaranya menjadi rendah, menjadi enak didengarkan gitu. Nah, ini bisa kita belajar bareng ya. Dan yang terakhir adalah kaidah. Kaidahnya adalah I'm responsible for my communication result. Hasil dari komunikasi itu adalah tanggung jawab komunikatornya, si pemberi pesan.
Jadi kalau kita bicara kepada anak kita bicara kepada pasangan kita, mereka nggak paham, jangan salahkan mereka. Kita yang harus salah, kita yang salah dan harus mengubahnya. Kita yang harus mengubah strategi. Jadi kalau di bahasa penyemangatnya adalah no failure, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita harus mengubah strategi kita. Ya, nah ini yang penting. Ubah strategi lagi. Diajak ngobrol kok nggak nyambung, gitu kan? Kok salah terus dipahaminya? Oke, ganti lagi dengan tulisan. Dikasih tulisan, kok iya nggak nyambung-nyambung lagi? Oke, dikasih mungkin dengan pijetan dulu, gitu kan? Mungkin bisa jadi paham. Nah, ini caranya harus kita cari. Strateginya harus seperti apa? Bukan kita menyalahkan yang kita ajak bicara, gitu ya. Nah, terakhir adalah segmen komunikasi dengan anak-anak. Nah, ini dia. Anak-anak itu memiliki gaya komunikasi yang unik, gitu ya. Mungkin mereka tidak pernah memahami perkataan kita, tapi mereka tidak pernah salah mengcopy, gitu. Mereka bisa jadi ini tidak paham apa yang kita katakan, tapi mereka ini tidak pernah salah mengcopy. Sehingga gaya komunikasi anak-anak kita itu bisa menjadi cerminan gaya komunikasi orang tuanya. Hati-hati di sini. Maka kitalah yang harus belajar gaya komunikasi yang jernih, produktif, dan efektif. Bukan kita yang memaksakan anak-anak untuk memahami gaya komunikasi orang tuanya. Kita pernah jadi anak-anak, anak-anak belum pernah jadi kita. Nah, kita itu penting gitu ya untuk dipahami bareng-bareng. Maka kita lihat ya, gunakan kalimat yang ini contoh mana sih kalimat yang produktif dan mana kalimat yang tidak produktif. Kita kasih contoh ya. Kalimat yang nggak produktif nih. Nah, tolong setelah mandi handuknya langsung dijemur, kemudian taruh baju kotor di mesin cuci ya. Sisirlah rambutmu dan jangan lupa rapikan tempat tidurmu. Wah, itu panjang banget gitu. Pesennya banyak banget. Maka kita gunakan kalimat produktif. Yaitu, nak, setelah mandi handuknya langsung dijemur ya, titik. Maka gunakan kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Banyak kata sambungnya, banyak tetapi, banyak koma, dan sebagainya. Anak-anak nggak paham. Tapi satu-satu, biarkan aktivitas ini selesai dilakukan anak, baru kita memberikan informasi yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kendalikan intonasi suara dan gunakan suara yang ramah kepada anak-anak itu. Dengan rumusan 73855, maka selama ini kita sering menggunakan suara saja ketika berbicara ke anak, yang ternyata hanya 7%. Nah, mempengaruhi keberhasilan komunikasi kita ke anak, ternyata 38% itu intonasi suara, dan 55% dipengaruhi oleh gestur tubuh, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, maka apa nih contohnya? Kalimat tidak produktif. Ambilkan buku itu. Tanpa senyum, tanpa menatap wajahnya. Ambilkan buku itu. Nah, kalimat produktifnya apa? Nah, tolong ambilkan buku itu ya. Suaranya lembut, tersenyum, menatap wajah anak. Ini penting, karena anak akan mencontoh kita. Ya. Kemudian hasil perintah ini pada poin 1 dan poin 2 akan berbeda pasti. Di poin 1, anak akan mengambilkan buku dengan cemberut. Jalan pasti berhasil, tapi dengan cemberut. Sedangkan di poin kedua tadi, di kalimat yang produktif, anak akan mengambilkan buku dengan senang hati. Nah, kemudian katakan apa yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Kalimat tidak produktifnya ini, lihat. Nah, ibu tidak ingin kamu nge-game terus sampai lupa sholat, lupa belajar. Itu berarti kondisinya kita tidak suka anak nge-game, kemudian kita mengatakan apa yang tidak kita inginkan, gitu. Mengatakan apa yang tidak kita inginkan justru. Jadi ibu tidak ingin kamu nge-game, gitu. Ini adalah kalimat yang tidak produktif. Kalimat produktifnya bagaimana? Nah, ibu ingin kamu sholat tepat waktu dan rajin belajar. Maka ini menjadi kalimat yang kita inginkan. Itu seperti apa? Itu di depan, gitu. Diberikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian ganti kata tidak bisa menjadi bisa. Otak kita akan bekerja sesuai dengan kosakata kita. Jika kita mengatakan tidak bisa, maka otak akan bekerja mengumpulkan data-data pendukung ya faktor ketidakbisaan itu.
Nah, setelah semua data faktor penyebab ketidakbisaan kita terkumpul, maka kita malas mengerjakan hal tersebut dan pada akhirnya menyebabkan ketidakbisaan yang sesungguhnya. Maka pertama kali ada ngomongnya bisa. Bisa. Ini adalah saya terpengaruh pada gaya komunikasi ibu saya almarhumah dulu. Ketika sesuatu mengatakan bahwa ibu ini bisa nggak? Oh bisa. Meskipun kondisi, misalkan kondisi keuangan tidak ada. Tapi ibu bilang bisa. 2 minggu lagi. Bisa. Ayo kita cari tahu. Nah, ibu selalu bilang akhirnya apapun yang terlihat oleh mata pasti bisa kita pelajari. Dan itu mempengaruhi gaya berpikir saya akhirnya bahwa semuanya pasti bisa, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fokus pada solusi bukan pada masalah. Nah, kalimat tidak produktifnya apa? Kamu itu memang tidak pernah hati-hati. Sudah berulang kali ibu ingin ingatkan, kembalikan mainan pada tempatnya, tidak juga dikembalikan. Sekarang hilang lagi kan? Rasain sendiri. Wah, ini kayaknya ibunya udah wow banget gitu kan, udah jengkel banget. Maka cobalah diganti dengan kalimat yang produktif. Ibu sudah ingatkan cara mengembalikan mainan pada tempatnya. Sekarang kita belajar memasukkan ya setiap kategori mainan dalam satu tempat. Kamu boleh ambil mainan di kotak lain dengan syarat masukkan mainan sebelumnya pada kotak terlebih dahulu. Kotak sebelumnya terlebih dahulu. Oh, jadi anak paham. Oh, yang dimaksud ibu itu adalah aku harus ngambil kotak yang pertama, aku pakai buat mainan terlebih dahulu, baru aku masukkan lagi ambil kotak yang kedua. Nah, kalau struktur berpikir itu dipahami oleh anak-anak dan dilakukan sehari-hari, maka itu akan menguatkan karena komunikasi ibunya jernih, jelas, nggak ngumpak gitu, nggak ngomongnya panjang lebar gitu kan, itu ya. Nah, ini yang terakhir adalah jelas dalam memberikan pujian dan kritikan. Berikanlah pujian dan kritikan dengan menyebutkan perbuatan atau sikap apa saja yang perlu dipuji dan perlu dikritik, bukan hanya sekedar memberikan hebat, keren gitu. Sehingga kita mengkritik sikap atau perbuatannya, bukan mengkritik pribadi anak tersebut. Ini penting banget. Ya, contohnya adalah, wah, ini pujian kritikan yang nggak produktif ya. Wah, anak hebat, keren banget. Sudah selesai. Sudah. Dan kadang bicara seperti itu sambil mengerjakan yang lain, misalkan sambil HP-an gitu ya. Ih keren, udah selesai gitu. Terus, ih hebat banget, anak Bunda hebat, selesai. Apanya yang hebat? Kerennya di mana? Nah, kalau enggak yang nyebelin gitu ya. Aduh, kamu nyebelin banget sih kamu. Nyebelinnya di mana? Jangan-jangan anak nanti salah paham bahwa dirinya tidak disukai oleh ibunya. Padahal ibunya hanya tidak menyukai sikap saat itu saja. Maka gunakan pujian atau kritikan positif. Mas, Mbak, caramu menyambut tamu Bapak Ibu tadi pagi itu keren banget. Sangat beradab. Terima kasih ya nak ya. Nah, anak jadi tahu, oh yang seperti itu baik. Yang seperti itu benar. Gitu. Contohnya lagi, Kak. Bahasa tubuhmu saat berbincang-bincang dengan tamu Bapak Ibu tadi loh, itu sungguh sangat mengganggu nak. Bisakah kamu perbaiki lagi? Jadi anak tahu, oh jadi aku tadi memang lagi nggak suka dengan tamu itu, maka aku bosen. Ternyata kondisi itu tidak disukai oleh orang lain. Jadi tahu, bisakah kamu perbaiki lagi? Nah, ini adalah penting buat kita. Oke, ini adalah salah satu contoh ya, dan mungkin kita akan lebih banyak untuk diskusi nantinya bagaimana membangun komunikasi yang jernih untuk keluarga kita. Silahkan Mbak Mumun. Masya Allah, Alhamdulillah ya, 15 menit yang sangat padat dan berisi. Saya sudah mencatat beberapa poin-poinnya, Ibu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti boleh juga raise hand yang ingin bertanya langsung biar bisa tektokannya lebih cepat dan bisa clear and clarify seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu ya. Yang pertama adalah ini kan audiensnya dari Mahmud Abbas Bu, mamah muda anak baru satu sampai juga ada ibu-ibu yang menjelang pensiun Bu. Jadi ada yang sudah mantu. Maka ini ada pertanyaan yang bervariasi. Ini bagaimana Ibu
ketika anak sudah berumah tangga, salah satu bentuk contoh komunikasi dengan Mbak Enes, apakah Ibu selalu memberi wejangan-wejangan yang perlu diketahui oleh Ibu muda seperti Mbak Enes ini. Dari Ibu Yeti Febriani. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Yeti. Salah satu hal ketika anak memasuki usia remaja yang paling mereka tidak sukai, itu adalah wejangan, gitu. Adalah wejangan. Maka kami berdua, saya dan Pak Dodi, berusaha untuk tidak menggunakan hal tersebut, gitu. Jadi kami tidak pernah memberikan wejangan ketika anak sudah akil balik. Ketika dia sudah akil balik, maka kami juga cuma harus gini aja. Misalkan ada sesuatu, dia tanya, Bu ini gimana ya? Ibu punya contoh itu. Waktu Ibu kecil dulu, waktu Ibu remaja dulu, Ibu seperti ini. Nah, kira-kira kamu seperti apa yang kamu sukai? Gitu. Jadi tidak harusnya nak, kamu harus seperti ini. Nah, itu yang kami lakukan ketika anak-anak sudah masuk usia remaja. Jadi based on pengalaman aja. Kayak saya bercerita seperti ini adalah berbasis pengalaman gitu ya. Nah, anak lebih mudah bisa menerima karena oh iya, itu kan versi terbaiknya Ibu saat itu ya. Maka tidak selalu yang apa Ibu pengalaman Ibu itu harus ku jalankan persis gitu. Tapi aku akan mengambil sebagai referensi. Nah, ketika anak-anak sudah berumah tangga, anak pertama saya sudah berumah tangga dan sekarang sudah memberikan cucu satu buat saya, akhirnya saya memposisikan, saya dan Pak Dodi memposisikan bahwa anak dan menantu saya itu adalah tetangga saya, tetangga baik gitu. Jadi komunikasinya adalah dengan tetangga. Nah, bagaimana adab dengan tetangga? Itu yang dipakai. Tidak ikut mencampuri urusannya, saling berkirim hal-hal baik saja, nggak perlu gibah gitu kan, gibah kemudian membicarakan keburukan keluarganya masing-masing, tidak perlu. Nah, itu yang kami gunakan hubungan komunikasi saya dengan anak pertama saya gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Adriana ya, Ardiana. Ya. Assalamualaikum. Berkenaan dengan hal-hal yang sebisa mungkin adalah memakai atribut kita. Apakah harus tidak ada privasi masing-masing anggota keluarga kalau kita menggunakan kita? Porsinya seperti apa, Bu? Porsi untuk bisa sama-sama memahami gitu. Iya, betul. Privasi itu adalah urusan diri kita ya, diri kita itu sebenarnya bahagia ketika apa gitu. Misalkan urusan ingin sendiri yang dulu terlebih dahulu itu nggak apa-apa. Tapi kalau urusan informasi, kemudian apalagi dengan pasangan ya, ada yang kita sembunyikan dan pasangan kita tidak boleh tahu. Kalau tahu pasti, nah misalkan ini, kalau tahu pasti akan memicu sebuah masalah, gitu. Maka inilah yang akan menjadi bara, di antara kita, gitu. Dan anak-anak pun juga, kalau ibu sampai tahu, gitu. Kalau ibu sampai tahu, bapak sampai tahu, pasti aku dimarahin. Nah, ini berarti ada sesuatu komunikasi yang tertutup, sistem komunikasi tertutup, tidak saling terbuka. Gitu, tidak saling terbuka. Maka sebenarnya dalam proses berkomunikasi ini kalau sudah ada kitanya itu enak sekali. Gak ada yang kita tutup-tutupi, gak ada yang rahasia, gitu. Gak ada yang rahasia antara aku dan kamu. Semuanya sudah transparan nih, enak gitu. Kemudian biar enak diapakan? Banyakin ngobrol. Maka di dalam rumah kami itu ada sistem ngobrolnya banyak gitu ya, forum ngobrolnya. Yang pertama adalah mastermind itu adalah ngobrol berbasis kisah sukses gitu. Kisah suksesnya apa? Itu mingguan. Kemudian ngobrol berbasis kesalahan, itu adalah fall celebration. Jadi it's okay to make mistakes as long as I learn from my mistakes. Jadi ketika anak-anak, pasangan, diri kita membuat kesalahan itu oke. It's okay to make mistakes, nggak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan, tidak usah ditutup-tutupi. Tapi belajar apa kita dari kesalahan itu? Nah, maka kita ada forum sebulan sekali itu untuk fall celebration. Kemudian endingnya dengan tepuk tangan. Yeay, keren banget. Sudah tahu salahnya dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu
akan membuat tidak ada yang perlu ditutupi, gitu. Itu ada kalau urusan privasi, selama privasi yang ada itu tidak membuat amarah atau bara, ya silahkan Anda simpan. Tapi kalau selama itu membuat bara di keluarga kita, sebaiknya diungkapkan, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini ada tambahan pertanyaan dari Mbak Nia. Bagaimana menjadi pribadi yang tidak suka mengeluh dan bagaimana mendidik anak dan lingkungan keluarga menjadi pribadi yang penuh semangat. Kadang-kadang anak disuruh mengerjakan tugas sekolah online aja mengeluh. Padahal insya Allah sekolah sudah memberikan contoh tentang etos kerja. Mohon dijawab. Sama Mbak Nia, tadi seperti yang saya sampaikan di komunikasi dengan anak-anak kita. Anak-anak mungkin bisa salah memahami perkataan kita, tapi mereka tidak pernah salah mengcopy. Maka yang pertama kali agar anak-anak tidak mengeluh, kita terlebih dahulu yang tidak mengeluh. Jadi konsepnya adalah tidak fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Nah, kami menerapkan ini sejak anak-anak kecil. Sehingga contoh aja, ketika mereka jatuh, gitu ya, jatuh, kemudian terluka, gitu ya, terluka kakinya atau tangannya, gitu, dia datang itu bukan dengan ibu, aku jatuh sakit, tidak seperti itu, tapi ibu, aku tadi jatuh, terus udah tak kasih daun-daunan nih, kayaknya udah bisa sembuh, tapi kok sampai sekarang belum bisa lagi ya, kira-kira apa lagi ya Bu? Nah, itu fokus pada solusi, bukan emosi, gitu, emosi, aku mau tahu, gitu. Nah, sama. Ketika kita juga menghadapi suatu tantangan, bukan masalah ya, tantangan, maka kita, ini tantangan menarik. Aku harus berpikir solusinya terlebih dahulu apa. Kalau sudah mentok, baru kita berbicara kepada pasangan kita mungkin. Hari ini uangnya habis, bulan ini uangnya sudah habis. Aku sudah berusaha untuk menjual semua barang-barang yang ada di rumah, gitu kan misalkan. Tapi kok tetap nggak cukup ya. Kira-kira kamu punya ide apa lagi? Nah, itu adalah ketika kita tidak mengeluh. Kalau mengeluh adanya, Mas, nggak ngerti, uangnya habis, aku nggak ngerti. Gimana, pusing nih jadinya kepalanya. Gimana nih? Nah, gitu. Itu adalah mengeluh. Maka mengeluh itu hanya menambah masalah. Dan kita harus pahamkan ini agar anak-anak bisa mencontoh apa yang sudah kita kerjakan, dia terapkan dalam keluarganya, dan nanti akan jadi warisan untuk anak-anaknya lagi, untuk cucu kita. Itu penting banget itu nanti. Gitu ya Mbak ya. Oke, jadi keywordnya pantang mengeluh ya Bu ya. Iya. Ini Bu tentang sibling rivalry ya mungkin ya. Jadi Mbak Satriani ini dari Manado, Sulawesi Utara. Ini bagaimana komunikasi baik untuk membuat kakak adik kompak dan tidak sering bertengkar untuk anak-anak yang berbeda usianya sekitar 2 tahun. Iya, Mbak Satriani di Manado. Saya, anak pertama saya dan kedua itu usianya jaraknya 15 bulan gitu. 15 bulan, jadi nggak 2 tahun ya. Nah, ini sibling rivalry-nya gede banget gitu kan. Dimana mereka ini berantem. Kemudian meskipun perempuan-perempuan itu berantem. Kemudian berantemnya itu ngunci pintu, bakbuk-bakbuk, pakai guling dan sebagainya, itu dikunci pintunya gitu. Nah, saya berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak nanti adalah sebuah problem solving, bahwa mereka sedang berusaha memecahkan masalah mereka sendiri. Jangan sampai kita ikut campur. Nah, saat itu yang mereka bisa adalah dengan fisik gitu. Bukan dengan akalnya gitu kan, karena yang dia tahu adalah ayo aku pukul sana pukul sini, udah. Kalau dia sedang seperti itu saya cuma nengok, sudah selesai gitu. Kemudian oke, 5 menit lagi ya nak ya, kalau sudah selesai nanti kamu ambil air wudhu dan kita bicara. Nah, kalau sudah seru, udah puas banget gitu, udah aku udah selesai, gitu, ada akhirnya, udah ambil air wudhu, kita bicara sekarang. Nah, setelah anak-anak tenang, sudah ambil air wudhu, kemudian minum air anget, teh anget, dan sebagainya, dikasih cemilan, nggak langsung marah kita. Karena kita sedang menghadapi anak-anak yang sedang akan beranjak dewasa, beranjak ke remaja. Ini anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya, yang memang emosinya yang masih tinggi. Kayak tadi saya sampaikan bahwa
komunikasi dengan anak dan orang yang sudah sepuh itu adalah emosinya yang bekerja. Maka kita harus nalarnya yang bekerja. Jangan kita ikut-ikutan emosi. Nah, setelah mereka tenang, saya bicarakan, gimana? Boleh diceritain nggak ke ibu? Tadi kalian berdua itu ngapain gitu? Dan tidak memberikan wejangan. Dikembalikan lagi. Oh, gitu ya. Menurut kamu gimana, Dek? Kakak gini-gini. Oh, gitu ya, Kak. Menurut kakak seperti itu kah? Gitu. Nah, enggak. Oh, terus harus sebaiknya bagaimana? Nah, itu terus sehingga anak berusaha untuk mengeluarkan keputusan itu dari mulutnya, dari struktur berpikirnya, bukan karena takut kepada kita. Dan kita hanya membela satu dengan yang lainnya. Dek, Kak, badan adik itu kecil, jangan kamu jangan kamu pukul-pukul terus. Adik merasa dibela, kakak merasa nggak dibela. Nah, maka saya tidak akan pernah memposisikan mereka berbeda. Ya, selesaikan. Selama tidak bahaya. Tidak bahaya itu misalkan yang satu gede banget, satunya kecil, gitu kan? Satu kecil banget, pukul-pukulan. Nah, itu nggak imbang yang kayak gitu. Jadi kita perlu membiarkan anak-anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan benar. Nanti suatu saat ketika mereka sudah gede-gede semuanya dan mungkin kita sudah tidak ada, mereka akan teringat kok dengan kasus-kasus yang masa kecil itu, bagaimana mereka menyelesaikannya. Nah, kalau kita ikut terlibat, terlalu sering terlibat, maka mereka tidak bisa menjadi problem solver yang baik. Apalagi kita sudah tidak ada. Maka nanti akan menjadikan, sekarang ibu nggak ada, itu berarti bisa apa aja, balas dendam kah atau apa, karena kamu sudah tidak ada pembelanya. Nah, ini yang kita jangan sampai terjadi. Gitu. Itu ya Mbak Satriani ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Reni Maharani. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi jernih dengan yang cenderung pendiam, sehingga ketika kita mau berbicara dari hati ke hati, Ananda susah diminta mengungkapkan perasaannya atau keinginannya. Yang kedua, bagaimana menurunkan ego saat komunikasi dengan anak remaja, di mana sering kita sebagai ortu merasa sudah lebih berpengalaman dan memahami yang dialami oleh Ananda. Iya. Terima kasih Mbak Reni Maharani. Anak-anak itu berbagai macam tipenya, maka kita perlu untuk memahami satu sama lain. Ada yang senangnya ngomong banyak hal gitu ya, sampai seluruh RT tahu gitu cerita-ceritanya. Ada juga yang silent. Jadi menjadi penyendiri, pendiam, itu adalah dunianya. Adalah yang membuat mereka bahagia. Maka yang perlu kita gunakan adalah menghargai pilihan anak-anak. Maka ketika anak-anak memang pendiam, gitu ya, mungkin bisa dengan cara yang lain. Karena tadi tidak harus dengan suara. Suara itu hanya 7%. Intonasi suara itu 38%, gestur tubuh itu 55%. Maka ketika anak tidak mau berbicara, maka gunakan cara lain. Mungkin dengan gestur tubuhnya, mungkin dengan lukisannya, mungkin dengan kata-katanya, mungkin dengan gitu aja, mimik wajah dan itunya dia sudah menyiratkan sebuah bahasa. Maka kita perlu untuk menghargainya. Dari saya kalau ada anak-anak yang posisinya adalah posisi diam gitu, biasanya saya tanya, pengennya kamu apa nak untuk ini? Aku biarin aja sendirian dulu. Oke, sendirian ya. Ibu tinggal dulu ya. Nanti kalau kamu sudah tenang, nanti ibu datang lagi. Iya, aku nanti bilang sama ibu. Selesai. Dan ternyata itu yang diperlukan anak-anak. Bukan kita ngomong terus, itu malah nambah masalah. Dan itu yang terjadi. Untuk anak yang senang bicara pun juga hati-hati. Dia banyak cerita, ibu aku tadi masalah gini. Ya kan harusnya kamu gini. Anak-anak pasti yang bisa berbicara kan bilang, ibu, aku tuh cuma pengen cerita, pengen didengarkan, bukan dikasih wejangan, gitu. Nah, ini yang penting, bahwa kita menghadirkan diri kita adalah untuk mendengarkan mereka. Maka mendengarkan mereka itu hanya butuh respon sebenarnya. Oh, iya. Aduh, kalau seperti itu ibu juga sedih banget kayak gitu. Acknowledge dengan perasaan itu, bukan ditolak. Itu bukan ditolak, halah cuma kayak gitu aja kok nangis, cemen amat sih gitu. Itu namanya menolak.
Kita ada acknowledge, menerima. Oke, wah ibu kalau jadi kamu beneran itu sakit banget itu rasanya. Udah cuma gitu aja dan itu selesai biasanya. Nah jadi ini untuk anak remaja terutama ya, untuk anak remaja itu kita memang sudah pernah menjadi mereka belum pernah menjadi kita. Tapi zamannya sudah berbeda. Gitu, zamannya sudah berbeda. Maka ada tahapannya ya. Kalau kita sok tahu, itu konsepnya adalah I know you don't know. Let this I teach you gitu. Jadi aku tahu kamu itu nggak ngerti nak. Ibu akan mengajarimu. Bosan. Anak remaja kalau punya orang tua yang sering ngajarin, gitu ya, sering ngajarin, itu pasti nggak enak ngomong sama ibu itu, diwejangin terus, diajarin terus, nggak suka. Maka dengan anak remaja adalah I know you know, let's discuss. Aku tahu, kamu juga tahu nak. Yuk kita diskusikan bareng-bareng. Itu akan menjadi lebih enak. Dan kalau dengan anak-anak yang sudah pengalamannya banyak sekali, lebih banyak dari kita, maka saya menerapkan you know better nak. Kamu lebih tahu banyak nak. Let me hear. Izinkan ibu mendengarkanmu saja dulu. Maka itu penting. Jadi dalam komunikasi jernih ini, kita itu perlu dua hal saja sebenarnya. Kemampuan mendengarkan, kemauan dan kemampuan mendengarkan. Yang kedua adalah menghargai secara sempurna. Gitu. Jadi nggak usah sok tahu lah gitu ya. Nggak usah sok tahu meskipun kita tahu banyak gitu. Tahu banyak, kita dengarkan aja anak-anak. Mungkin dari sisi pandang mereka berbeda. Gitu. Itu ya Mbak Reni. Ya. Dari Mbak Amalia, Kalimantan Timur. Izin bertanya, bagaimana komunikasi dengan anak kedua dan ketiga agar tidak selalu ikut-ikutan kakak pertama? Karena selama ini kakak ngobrol sekeluarga yang dominan sebagai kakak, sehingga adik-adiknya jadi malu untuk berpendapat. Iya, ini dominasi kakak pertama biasanya Mbak Amalia ya. Dominasi kakak pertama yang sudah lebih segalanya, pengalamannya juga udah banyak gitu kan. Sehingga kebiasaan anak kedua, biasanya anak kedua itu ngikut kakaknya gitu. Apalagi kalau jaraknya berdekatan. Ngikut kakaknya, seperti apa kakaknya, maka dia ikutin. Dia belajar dari kakaknya, gitu. Dia belajar dari kakaknya. Maka untuk anak kedua dan ketiga itu perlu untuk dikasih rasa percaya dirinya terlebih dahulu bahwa kekuatanmu tuh ada di mana. Jadi dulu anak saya yang pertama dan kedua jaraknya 15 bulan itu yang satu sudah cepet banget, paling seneng memang belajar gitu ya, paling seneng belajar, udah cepet ngomong, udah cepet membaca gitu, membacanya cepet dengan belajar sendiri, kemudian menyerap semua pelajaran-pelajaran yang ada baik di majalah maupun di diktatnya gitu, itu cepet sekali gitu. Nah anak saya kedua berasa, aku kok ketinggalan ya gitu kan, dan ngikut si kakak ini terus gitu. Akhirnya merasa minder. Nah, ketika merasa minder, nggak mau ngomong, nggak ngasih pendapat gitu, saya dan bapaknya bilang, nah, kamu ini punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh kakakmu, gitu. Apa? Senyum. Kamu punya senyum loh. Kalau kamu senyum itu, semua orang itu bahagia banget mendekatimu. Nah, itu ternyata membuat perbedaan bahwa dia dan kakaknya berbeda dan ternyata memicu kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Sampai sekarang anak-anak unik jadinya. Saya bilang kalau mau belajar tentang misalnya bahasa, belajarlah ke kakak nomor 2. Kalau kamu mau belajar tentang keberanian, belajar sama kakak nomor 1. Kalau kamu mau belajar tentang kemerdekaan gitu ya, belajar sama adikmu yang nomor 3. Nah, itu komunikasi kita harus clear kepada mereka. Jangan sampai, contoh dong kakakmu itu, keren loh kakakmu itu. Kak, lihat dong adikmu, biar kamu bisa seperti itu. Itu salah, benar-benar salah. Maka saya menerapkan bahwa kalau kamu mau belajar, si kakak pertama itu kerennya di mana, kakak kedua kerennya di mana, adik terakhir kerennya ada di mana. Maka kakak dan adik harus bisa saling belajar dengan kekuatan mereka masing-masing. Maka kalau tadi fokus pada solusi bukan pada masalah, maka untuk anak-anak sekarang adalah fokus pada kekuatannya. Kemudian siasati kelemahan mereka. Itu untuk bisa berkolaborasi satu sama lain. Ya.
Gitu Mbak Amalia, Mbak Mun ya. Oke, ini ada dari Kaltim juga Bu. Bagaimana? Dari Mbak Ayu Sinta ini. Bagaimana Sinta. menghadapi atau treatment untuk anak yang perfeksionis? Oke, perfeksionis ya. Perfeksionis itu tidak salah. Perfeksionis itu salah satu kekuatan. Jadi namanya adalah anak-anak ini selalu ingin sempurna. Maka kita harus tempatkan pada tempatnya, gitu. Tempatkan pada tempatnya. Kalau kamu ingin sempurna, Nak, maka jangan diturunkan. Perfectnya jangan kemampuannya untuk harus sempurna seperti ini jangan diturunkan. Udahlah, Nak, nggak usah perfect amat, gitu. Bukan. Tapi justru gini, oke, kalau kamu perfect, kamu pengen yang sempurna, kamu ulang-ulang terus, gitu, kamu ulang-ulang terus, hasilnya padahal menurut ibu itu sudah bagus, maka kasih spare waktu, Nak, gitu, sehingga kamu nggak uring-uringan, karena mepet-mepet waktu. Nah, kita berarti bukan menghilangkan maximizer. Nah, namanya kalau di kekuatan itu adalah maximizer-nya. Tidak menghilangkan si maximizer ini, tapi mengatur manajemen waktunya biar si maximizer ini bisa menghasilkan karya terbagusnya. Jadi kalau ini ada kekuatan, kalau kita sampai membuat anak-anak hilang perfectnya, itu sayang sekali, karena tidak semua orang perfect. Kayak saya ini kalau tidak semua orang kuat dengan detail, gitu. Jadi kalau saya secara pribadi gitu ya, pengennya udah global aja, besar aja, yang detail-detail saya nggak kuat. Maka saya, itu kelemahan saya, maka saya harus mencari partner yang kuat dengan detail. Maka saya harus mencari sang maximizer tadi. Kalau maximizernya pada anak-anak ini kita hilangkan sejak dini, maka ketika dewasa padahal itu adalah alatnya untuk produktif. Ketika alatnya untuk produktif sudah tidak kita asah menjadi tumpul, maka ketika diperlukan saat dewasa sudah tidak bisa berguna lagi. Padahal itu penting. Nah, itu. Jadi tidak ada yang kekuatan itu harus kita berpikir positif bahwa anak perfeksionis itu harus ditempatkannya di mana, cara mengelolanya seperti apa. Anak yang pelit gitu misalkan, bukan pelit dia. Kita adalah hati-hati, deliberatif, dia sangat hati-hati semuanya. Tidak serta-merta memutuskan sesuatu dengan cepat. Maka ditempatkan di mana? Nah, biasanya di keuangan ya. Di keuangan tuh harus benar-benar hati-hati, nggak perlu cepat-cepat gitu kan, nggak perlu cepat-cepat untuk bisa menghasilkan hasil yang wajar gitu kan nantinya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir yang di chat ya, dari Bu Marsih Solo. Bagaimana cara membangkitkan psikis anak-anak yang trauma dari bullying teman-temannya? Iya, ini memang sangat konsen. Kita harus sangat konsen dengan kasus-kasus seperti ini. Saya pernah mendapatkan satu hal, menangani anak-anak se-Kabupaten Bandung waktu itu. Se-Kabupaten Bandung yang terkena bullying, kemudian kekerasan seksual. Nah, yang kami lakukan adalah memisahkan mereka terlebih dahulu dari kerumunan atau masa lalunya gitu, untuk bisa dimasukkan dalam satu rumah yang nyaman sekali gitu ya. Kemudian tidak kita tanya terlebih dahulu gitu, tidak kita tanya terlebih dahulu, tapi kita masuk ke sesuatu yang anak-anak ini merasa nyaman terlebih dahulu. Jadi misalkan dia senangnya dengan air gitu ya. Aku tenang kalau dengan air. Oke, kita jalan-jalan ke sungai, kemudian mendengarkan gemericik air, dan kamu akan bebas melakukannya di sana dulu. Ibu temani kamu di sini. Nah, itu dulu yang dibuat. Kemudian apa nih yang membuat anak-anak tenang, bahagia terlebih dahulu? Itu yang dinaikkan terlebih dahulu, bukan ditanya detail. Gimana tadi di sekolahan seperti apa? Siapa yang mukulin kamu? Siapa yang ini? Nanti ibu ini akan membuat anak makin gelisah. Nah, setelah itu adalah accepting. Kita ajak anak-anak untuk menerima. Oke,
terima ya kondisinya, dan setelah accepting, forgiving, memaafkan semuanya. Setelah itu upgrade, gitu, upgrading. Jadi ada 3 tahapan: accepting, forgiving, dan upgrading. Ketika sudah upgrade, dia akan menjadi orang yang percaya diri, lebih percaya diri, sudah di-upgrade. Karena orang yang kena bully itu biasanya lemah secara psikis. Dia tidak percaya diri terhadap dirinya. Maka yang perlu kita fokuskan bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya, fokus pada kekuatannya. Maka kita setelah accepting, forgiving, upgrade lagi, upgrade. Kamu ingin jadi seperti apa? Ayo, Ibu latih. Nah, setelah kuat, maka boleh anak memutuskan. Kamu mau balas atau kamu mau melakukan hal yang lain. Nah, berikutnya adalah di-upgrade lagi. Orang yang kuat itu adalah orang yang kuat itu adalah orang yang ketika sudah akan membalas orang yang lemah dan akhirnya memaafkannya. Tidak jadi dia balas karena dia memaafkan, tapi kuat. Orangnya harus kuat dulu. Tapi kalau enggak, itu kamu takut. Gitu. Enggak apa-apa, aku maafkan aja lah. Itu karena takut, karena lemah. Maka yang kita perlu kuatkan, accepting terlebih dahulu, kemudian forgiving, dan upgrade dari sisi anak tersebut kekuatannya. Begitu. Oke, Masya Allah ya, sudah semua pertanyaan terjawab ya, Insya Allah ya. Waktu sekarang menunjukkan pukul 13.40 ya, masih ada 5 menit lagi ya. Jadi kami sangat speechless ya kalau saya bilang, saking semua unek-unek kayaknya sudah dijawab ya dengan sangat detail oleh Ibu. Jadi dari teman-teman tadi pertanyaannya juga variatif ya, untuk dari aspek tadi bagaimana bersikap kepada anak yang sudah akil balik, yang sudah menikah, sampai pada terakhir tentang konsep bagaimana recovery dari anak yang pernah kena bullying. Apakah ada dari teman-teman yang akan bertanya secara langsung? Ini masih ada waktu. Ada 2 lagi itu Mbak Mumun dari Mbak Nini sama Mbak Reni. Oh, ada 2 lagi. Oke. Sebentar. Ibu izin bertanya dari Mbak Nini, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak ABG yang sudah terlanjur tidak suka pada ibunya karena pola asuh yang salah dari si ibunya dulu terbawa, misalnya ngomongnya bawel atau tadi banyak wejangan tadi. Dan sekaligus ya punya Mbak Reni lagi nih, bagaimana tips latihan intonasi komunikasi yang jernih ya, karena masih suka tinggi atau terlalu cepat sehingga komunikasinya kurang efektif ya. Jadi karena waktunya terbatas, ini mohon kita closing pertanyaannya ya. Monggo Ibu. Ya, terima kasih untuk Mbak Nini dan Mbak Reni. Yang pertama Mbak Nini, gunakan SOP Taubat gitu ya. SOP Taubat itu selalu kami terapkan gitu di rumah. Ketika kita sudah menyadari kesalahan kita, ya sudah menyadari kesalahan kita, dan kita melihat respon anak-anak kita yang ABG ternyata tidak suka pada kita, karena ada masa lalu kita yang sering bawel, ngasih wejangan, nyeramahin dan sebagainya. Yaitu pertama minta maaf gitu. Minta maaf kepada anak-anak. Minta maafnya seperti tadi yang saya sampaikan. Minta maafnya bukan mohon maaf lahir dan batin saat lebaran gitu ya. Saat mohon maaf lahir batin ya nak, ibu maafin ya, bukan itu. Ibu minta maaf ya nak ya. Selama kamu kecil sampai sekarang, ibu tuh selalu sering nyeramahin kamu. Ibu ini mungkin kategori bawel menurutmu. Ibu minta maaf untuk itu. Kalau kamu tidak suka, maka ibu sekarang kan berubah untuk berusaha untuk mendengarkanmu. Nah, itu akan menjadi memori buat anak-anak ketika ibunya yang selama ini sok gengsi gitu ya. Kemudian sok tahu, sok semuanya serba tahu padahal nggak tahu gitu. Kok mau ya meminta maaf kepadaku dan mau berubah. Nah, itu titik yang sangat titik balik lah gitu, titik balik buat hubungan kita dengan anak-anak. Maka perlu untuk minta maaf. Yang kedua Mbak Reni, intonasi.
intonasi itu dilatih, Mbak Reni. Jadi dalam berbicara itu kadang-kadang kan cepet gitu ya, sangat cepat. Habis itu harus harus sadar diri dan berhenti. Maka kita melatihnya adalah ada kasih jeda gitu. Bisa ambil nafas gitu. Kalau misal nggak itu ambil nafas. Bagaimana ketika kamu di sekolah tadi, Nak? Nah, itu latihannya mesti pertama kali kaku, ya, kaku banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu harus dilatih. Dan biasanya kalau kita ngomong cepat itu kalimatnya kalimat majemuk, bukan kalimat tunggal. Maka kita melatihnya dengan kalimat tunggal. Bagaimana? Bahagia, Nak, tadi di sekolah? Sudah selesai aja. Jadi tunggu jawaban anak-anak gitu. Jangan sampai gimana tadi di sekolah? Rame nggak di sana? Kamu belajar sama siapa aja? Itu anak nggak denger. Itu yang didengar dari yang akhir aja. Ketika yang dijawab yang di akhir, ibunya marah. Gimana sih? Ibu kan tanya ini, masa jawabannya cuma itu? Ya nggak ngerti apa yang ditanya ibu tadi gitu kan? Nah makanya kita perlu satu kalimat selesai, satu kalimat selesai. Biar satu kalimat selesai, satu kata jeda, satu kata jeda, satu kata jeda. Nah, kalau kita dulu ingat ada menteri sekretaris negara gitu ya, sekretaris negara kita itu kan ngomongnya pelan zaman-zaman Orba dulu. Itu kan ngomongnya, saya sekarang akan menjelaskan tentang keputusan rapat presiden. Itu karena dia harus menjadi sekretaris negara. Harus seperti itu. Tapi kalau kita ngomong biasa dengan beliau itu lancar gitu. Itu udah lancar karena memang harus clear and clarify. Benar gitu. Harus clear, jelas, komunikasi harus cerdas karena menjadi sekretaris negara. Nah gitu. Itu yang perlu kita latihkan. Nggak apa-apa. Latihan gitu dulu juga nggak apa-apa gitu kan. Gitu ya Mbak Reni ya. Ya. Ya Ibu, aduh ini masih ada 2 lagi. Boleh berkenan Ibu, 2 saja Ibu. Iya, iya. Bagaimana komunikasi anak yang fokusnya cepat beralih ini dari Ibu Agri Wista ya. Jadi mungkin ada apa namanya PPDNOS, apa kurang fokus mungkin ya. Iya. Yang terakhir Mbak apa? Yang terakhir, bagaimana membantu anak agar dapat beradaptasi ketika orang tua mutasi. Jadi di BPK ini sering ada mutasi dan sama keluarga ikut gitu. Iya. Oke, yang pertama untuk anak yang fokusnya cepat beralih itu normal. Sekarang kita harus melihat normal terlebih dahulu. Karena rentang konsentrasi anak itu adalah 1 menit kali umurnya. Kalau dia usianya 7 tahun, kemudian hanya bisa fokus selama 7 menit saja, itu normal. Saya tidak pernah melihat anak saya sebagai anak yang bermasalah gitu kan, ketika konsentrasinya hanya 7 menitan, ketika usianya 7 tahun. Hanya 5 menitan ketika usianya 5 tahun gitu. Jadi 5 tahun lagi ngumpet-ngumpet ini, kemudian tiba-tiba beralih lagi. Tugas kita hanya hadir gitu. Tugas saya itu hadir. Bahkan sampai hari ini anak saya yang paling kecil yang cepet banget beralih fokusnya gitu, beralih fokusnya itu sampai usia 17 tahun ini selalu nelfon saya karena sudah tidak jadi satu dengan saya. Persis ketika dia usia 5 tahun dulu. Ketika dia menemukan sesuatu, saya sedang masak, itu tiba-tiba teriak, Ibu, aku menemukan sesuatu. Maka apa yang saya lakukan? Saya harus matikan kompor saya, apapun yang terjadi. Saya matikan kompor saya datang. Apa nak? Kayak gini. Wow, keren banget kamu menemukan itu. Ganti lagi udah selesai, Ibu masak lagi ya. Saya masak lagi. Baru beberapa menit berikutnya dia, Ibu, aku menemukan ini lagi. Saya matikan lagi, saya datang lagi. Dan sampai sekarang ternyata ketika dia menemukan excited sekali dengan sesuatu, dia langsung telepon saya, Ibu, aku punya ini Bu, ini. Saya akhirnya oke, saya mendengarkan lagi. Tugasnya hanya itu saja. Maka untuk melatihnya adalah kasih jeda sesuatu yang menarik. Jadi anak-anak yang rentang konsentrasinya kalau misalkan sudah 10 tahun, rentang konsentrasinya hanya 5 menit, maka harus breaknya dengan sesuatu yang menarik, bisa lanjut lagi. Atau suasananya yang harus diubah. Bahwa dia sangat senang dengan ibunya yang sedang berbicara dengan gaya yang berbeda, maka dia akan masih tambah lagi. Nah, itu lingkungannya yang akan kita naikkan.
bukan anaknya yang kita paksa untuk berubah gitu ya, berubah. Lingkungannya nanti dia akan menyesuaikan. Anak-anak itu pintar adaptasi berkaitan dengan yang terakhir. Jadi kemampuan anak-anak itu, Bu Dina, adalah kemampuan beradaptasi. Maka mindset-nya yang harus kita ubah. Saya punya teman yang setiap saat satu keluarga selalu berpindah-pindah. Nah, maka ketika berpindah-pindah itu anaknya tanya ke saya waktu ketemu saya, Bu Septi sudah pindah rumah berapa kali gitu. Saya bilang, saya cuma 2 kali nak, dari Depok ke Jakarta, dari Depok ke Salatiga. Wah, kalah dong sama aku. Aku udah 20 kali gitu. Udah 20 kali pindah padahal usianya belum 20 tahun gitu kan gitu. Makanya aku udah 20 kali pindah karena bapakku pindah-pindah gitu kan. Ibu Septi kalah dong sama aku. Terus gimana ceritanya? Kamu bahagia pindah? Iya, bahagia. Aku kalau bapakku nggak pindah, aku sudah sedih. Kok kita nggak piknik lagi ya ke kota lain ya? Jadi mindset-nya adalah sebelum ada mutasi, bapak dan ibunya selalu menginginkan besok kita akan mengenal kota baru lagi. Kita akan piknik di sana selama berapa tahun, gitu kan? Selama berapa tahun, maka dia mengambil peta, ada apa saja yang menarik di kota itu, dan kita akan belajar banyak di kota itu sampai bapak dimutasi lagi. Maka anak-anak dan istrinya sangat menunggu-nunggu suaminya dimutasi. Karena pengalamannya banyak sekali. Kalau menetap di satu kota, mereka malah justru sedih sekali. Nah, ini adalah membangun komunikasi. Mindset-nya yang harus dibangun bareng-bareng. Gitu ya, Bu ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Ini kayaknya kita berpacu dengan waktu. Jadi saya juga memandunya agak cepat dari biasanya supaya semua kebagian secercah ilmu ya dari Ibu Septi yang sudah kita tunggu-tunggu, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ya untuk problem komunikasi ya, bukan problem ya Bu, jadi tantangan ya. Komunikasi karena setiap zaman pasti beda zaman, beda tantangan ya Bu ya. Dan kita sebagai peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai karyawati supaya bisa menempatkan diri ya, kalau orang bahasa Jawanya itu empan papan ya. Ya, kalau bahasa Ibu Septi yang sangat nyantol di saya, tugas kita hanya memantaskan diri ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Jadi dan terakhir ini ya, menjadi ibu itu ketika kita menikah, kita itu mencari kebahagiaan gitu. Jadi jangan mau berkorban atau mengalami bahwa ini adalah penderitaan kita menuju bahagia. Yang ada adalah kita memantaskan diri kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Terima kasih Mbak Mumun. Ya, oke. Terima kasih. Dan bahagia bukan soal rasa ya Bu, melainkan pola pikir. Karena yang sering saya dengar bagaimana kita menyikapi suatu tantangan tadi dengan cara yang baik gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau saya ringkas dari semua paparan Ibu dan tanya jawabnya, yang pertama adalah tentang bagaimana tadi merubah mindset, growth mindset yang bertumbuh ya, problem menjadi tantangan, kemudian merubah diksi dari negatif ke positif, kemudian memahami FOR ya, frame of reference dan frame of field of experience ya, kemudian aspek 2C, clear and clarify, dan choose the right time. Kemudian juga untuk bagaimana kita punya kaidah untuk memahami bahasa tubuh ya, gesture 55%, karena suara itu cuma 7% dan intonasi 38%, sehingga kita bicara berdasarkan kebutuhan ya, bukan kebutuhan pada audiens atau anak atau suami atau kolega, bukan pada kebutuhan kita dalam bicara. Dan yang terakhir, memahami posisi ketika anak masih kecil dan ketika dia remaja atau akil balik dan ketika dewasa. Jadi bukan I know you don't know I teach you, tapi I know you know let's we discuss. Dan ketika mereka lebih memahami, anak-anak milenial, you know better me, let's me hear you. Jadi memang kita harus tahu ilmunya
untuk komunikasi supaya kita mampu untuk merubah ya Bu ya. For things to change, I must change Mas first. Jen Bos. Ini kajian kita padat berisi karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengundang Ibu kembali untuk topik-topik yang lain. Mudah-mudahan yang tidak tuntas nanti bisa melihat di channel YouTube sama Mbak Reni akan dikemas dan diupload supaya manfaatnya lebih luas dan dampaknya bisa dirasakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih untuk semua. Tensinya terima kasih Ibu untuk Terima semua kasih ilmunya. sama-sama. Semoga berkah Amin, 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 amin. bagi kita semua dan bagi Ibu dan keluarga. Kami dari Kajian Muslimah Masjid Baitul Hasib mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam pelayanan di kajian siang hari ini. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin pamit wabarakatuh. ya Bu semuanya, Bu Jazakallah Isma dan kawan-kawan. Jazakallah Ya. khair. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Barakallah.